Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4581. Ketika Gerard mendengar ini, mentalitasnya segera berubah 180 derajat, dan dia berkata, "Jangan khawatir, Presiden Watt, saya pasti akan pergi ke bandara untuk menemuinya secara langsung. Dan bersihkan debu untuk asistenmu. Dia baru di sini dan pasti tidak asing dengan Hong Kong. Jadi biarkan dia tinggal di rumahku, ada begitu banyak kamar di rumahku." Melba tidak menyangka Gerard akan membiarkan Charlie tinggal di rumahnya. Namun, dia tidak tahu mengapa Charlie pergi menemui Gerard ini. Jadi dia tidak berani menyetujui Charlie tanpa izin, jadi dia berkata, "Presiden Liu ini harus memberitahunya secara langsung setelah pertemuan, mari kita lihat apa yang dia katakan." "Oke." Gerard berkata sambil tersenyum, "Yakinlah, Ms. Watt, saya harus membiarkan dia merasakan antusiasme Hong Kong." Melba berkata, "Oke, asisten saya bernama Charlie Wade. Ketika dia tiba di bandara, pegang sebuah tanda dan tuliskan namanya di papan itu, dan dia akan menemukan Anda ketika dia melihatnya." "Tidak masalah." Gerard berkata tanpa berpikir sepatah kata pun, "Kalau begitu saya siap berangkat sekarang." Setelah itu, dia menutup telepon dan Bella berkata, "Biarkan pelayan meluangkan waktu untuk merapikan kamar tamu terbesar di lantai 2. Kita harus menjamu tamu terhormat." Bella sedikit terkejut dan bertanya kepadanya, "Tamu terhormat macam apa yang begitu penting? Kamu tidak hanya perlu menjemputnya secara langsung, tetapi juga mengatur agar dia tinggal di rumah?" Gerard berkata, "Ini dari isu shipping, dan ini adalah salah satu dari 2 perusahaan besar pengiriman. Dia ditunjuk oleh pemegang saham, keluarga Ito Jepang, dan keluarga Suezcliff di belakang isu shipping. Mereka adalah keluarga super yang sangat kuat di Asia Timur, apakah mereka dapat bekerja sama dengan kita tergantung padanya." Bella tampak bingung, "Bukankah bisnis kita sendiri juga berjalan dengan baik? Haruskah kita terburu-buru untuk bekerja sama dengan orang lain?" Gerard melambaikan tangannya, "Kamu tahu burung itu, sejak berdirinya isu shipping, seluruh pasar pelayaran Asia telah melihat perubahan besar. Isu shipping tidak hanya mengintegrasikan semua sumber daya keluarga Ito dan keluarga Escliffe Su dalam pengiriman, tapi juga bekerja sama erat dengan front Cataclysmic yang terkenal. Sekarang sebagian besar bisnis pengawalan bersenjata global dikendalikan oleh Cataclysmic Front. Sumber daya pengawalan Cataclysmic Front juga diprioritaskan untuk isu shipping. Jika kita bisa bekerja sama dengan isu, kita bisa memiliki jaminan yang cukup dari segi kapasitas dan keselamatan transportasi." Setelah berbicara, dia berkata lagi, "Keluarga Ito adalah keluarga nomor 1 di Jepang. Dan keluarga Su juga merupakan keluarga nomor 1 di Tiongkok, dan sejak keluarga Wei dibawa pergi oleh front bencana, keluarga Su bahkan lebih menonjol di Tiongkok. Tidak peduli yang mana dari 2 keluarga besar ini bergabung, mereka bisa naik ke level selanjutnya, apalagi memiliki hubungan dengan Cataclysmic Front. Jika mereka dapat dipelihara dengan baik, saya tidak hanya akan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan daripada yang saya lakukan sebelumnya. Dengan uang yang saya dapatkan, saya bisa melakukan lebih banyak hal yang sebelumnya tidak bisa saya lakukan." Bella bertanya dengan tidak jelas, "Bukankah front Cataclysmic itu tentara bayaran? Bukankah tentara bayaran adalah orang yang mengambil uang untuk bekerja pada orang lain? Dia seharusnya menjadi orang yang datang untuk menyenangkan kita. Mengapa kita membutuhkan kita untuk menyenangkan mereka?" Gerard berkata dengan nada menghina, "Mereka yang tidak tahu tidak akan takut. Front bencana bukanlah organisasi tentara bayaran biasa. Ini adalah salah satu tentara bayaran paling kuat di dunia. Mereka pada dasarnya meremehkan untuk bekerja sama dengan individu. Mereka semua bekerja sama dengan beberapa negara dan panglima perang dari negara-negara ini. Alasan mengapa isu shipping mampu mengambil Cataclysmic Front kali ini, itu karena keluarga Su memiliki beberapa koneksi dengan front bencana." Mengatakan itu dia berkata dengan bangga, "Saya sudah menyelidiki pengiriman isu. Ayah dari Joseph Wan, penguasa front Cataclysmic. Apakah adik laki-laki ZTNN Su dari keluarga Su di Ascliffe, dan dipromosikan oleh ZTNN?" Bab 4582. Jadi Gerard menyimpulkan, itu berarti keluarga Su baik kepada keluarga Wan. Jadi Joseph Wan hanya akan bekerja sama dengan keluarga Su setelah keluarga Escliffe Wade diselesaikan. Jika tidak, bahkan jika keluarga Su kaya, itu mungkin tidak dapat menggunakan Joseph. Omong-omong, Gerard melihat bahwa Bella bingung, dan buru-buru mendesak,
Oke, kamu pergi untuk memerintahkan pelayan untuk membersihkan kamar tamu. Dan kemudian memerintahkan pengurus rumah tangga untuk menyiapkan jamuan makan. Dan kemudian luangkan waktu untuk berganti pakaian dan datang ke bandara bersamaku. Kita harus menjemputnya. Ngomong-ngomong, telepon Jemima dan katakan bahwa aku ada urusan penting dengannya. Bella berkata dengan ekspresi jelek, menelepon Jemima saat ini, bukankah kamu tidak nyaman? Jika aku bertarung denganmu lagi dan mengabaikan tamu-tamu terhormat, bukankah aku akan melewatkan acara penting itu? Gerard tertawa dan berkata, karena karakter Jemima, aku ingin dia kembali menemani. Dia cantik, dan ketika seorang pria melihatnya, dia kehilangan setidaknya setengah dari jiwa dan kecerdasannya. Jika dia ada di sana, mungkin nama keluarga Wade. Anak itu akan berbalik untuk menyenangkanku. Dan dia biasanya over the top, eksentrik, memberontak, dan meremehkan pria manapun. Jadi secara alami dia tidak bisa menderita kerugian. Dia adalah wortel yang tergantung di depan keledai. Biarkan keledai melihat, dan lari untuk makan, dan lari lebih keras. Jadi, selama dia ada di sana, bahkan jika dia memasang wajah bau, itu bisa menyelamatkan saya 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Bella bergumam, putri Anda bahkan tidak tahu apa yang Anda katakan. Jika dia tidak mendengarkanmu, mengapa dia mendengarkan ibu tirinya? Jika kamu ingin memanggilnya, kamu sebaiknya menelepon dirimu sendiri. Gerard sedikit tidak senang dengan sikap Bella, tapi setelah ragu-ragu sejenak, dia melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya, lupakan saja, aku akan memberitahunya di jalan. Pergi dan atur hal-hal lain. Oke. Bella tidak berani menolak dan mengangguk cepat. Pada saat yang sama, Charlie menerima telepon dari Melba dan mengetahui bahwa Gerard sebenarnya ingin mengajaknya tinggal di rumahnya. Selain terkejut, dia tidak bisa tidak memiliki pemikiran lucu di benaknya. Jadi dia memanggil Yusuf. Setelah panggilan itu, Charlie bertanya kepadanya, Joseph, di mana kamu sekarang? Joseph dengan hormat berkata, kembali ke Tuan Wade, bawahan Anda akan menjemput Anda di bandara. Charlie memberitahunya, kamu tidak perlu pergi ke bandara untuk menemuiku hari ini. Saya berencana untuk tinggal di rumah Gerard selama beberapa hari. Yusuf bertanya dengan heran. Dikatakan, Tuan Wade, apa kamu mau tinggal langsung di rumah Gerard? Ya. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, karena dia ingin memimpin serigala ke dalam rumah. Lalu aku akan meminjam keledai itu dan pergi ke rumahnya untuk mengobrol dengannya. Joseph tidak bisa menahan tawa. Mungkin ini akan menjadi keputusan paling menyesal yang pernah dibuat Gerard dalam hidupnya. Charlie tersenyum sedikit dan bertanya, bagaimana kabarmu di Hong Kong 2 hari ini? Joseph buru-buru berkata, bawahan Anda akan melaporkan masalah ini kepada Anda. Saya telah memilah semua informasi tentang Gerard dan situasi beberapa kekuatan besar di Hong Kong. Kekuatan utama di pulau itu semua bersiap untuk menyerang Hogan. Untuk memenangkan hadiah 30 juta Gerard, tetapi polisi Hong Kong juga telah menerima berita itu. Mereka dan bea cukai telah menunggu selama 2 hari terakhir. Dan mereka harus memastikan bahwa Hogan tiba di Hong Kong. Setelah menyerahkannya kepada mereka, tidak ada yang bisa terjadi, jadi para pembunuh ini yang ingin mengambil hadiahnya. Ingin menunggu Hogan dibebaskan secepat mungkin. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana prosesnya setelah Paman Chen dikirim kembali? Apakah kamu mengerti dengan jelas? Saya mengerti. Joseph berkata, karena proses ketika dia meninggalkan negara itu wajar dan legal. Tapi dia tinggal di Amerika Serikat secara ilegal karena visanya kedaluarsa dan melanggar hukum Amerika Serikat. Jadi setelah kembali, dia tidak akan dihukum. Polisi dan bea cukai di sini akan memberinya proses imigrasi yang normal. Selain itu, jika dia terlalu lama meninggalkan Hong Kong, mereka mungkin akan mengajukan dokumen baru untuknya. Dan kemudian mereka akan memberitahu keluarganya untuk menemuinya dan membawanya pulang. Dan diperkirakan seluruh prosesnya tidak akan memakan waktu lebih dari 48 jam. Oke. Charlie berkata dengan ringan, dalam hal ini, waktunya tidak mendesak, saya bisa bermain perlahan dengan yang bermarga Liu. Joseph berkata, baik, Tuan Wade, bawahan akan siap kapan saja, menunggu pesanan Anda. Bab 4583. 1 jam kemudian, pesawat Charlie mendarat di Bandara Internasional Pulau Hong Kong. Pada titik ini, di pintu keluar bandara, miliarder Hong Kong Island yang terkenal,
Gerard Liu, secara pribadi memegang papan bertuliskan Charlie Wade di atasnya. Dan berdiri di pintu keluar bandara bersama istrinya Bella Fang, menantikan untuk bertemu orang itu. Bella mengenakan kacamata hitam tebal dan topeng, dan ekspresinya agak tidak senang. Dia tidak tahu banyak tentang bisnis, tetapi dia merasa bahwa sebagai Nyonya Liu yang terkenal di Pulau Hong Kong, dia tidak punya cukup wajah untuk menjemput orang di bandara secara langsung. Dan Gerard tidak peduli tentang itu. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa seorang pengusaha tidak boleh mengalami kesulitan hidup dengan uang. Jika repo sedikit dikorbankan, kerjasama ini bisa berjalan dengan lancar. Bukankah ini bisnis yang layak? Pada saat ini, Charlie berjalan keluar dari pintu keluar dengan ransel di punggungnya. Dia melihat sekeliling dan melihat pria gemuk itu memegang name tag-nya. Jadi, dengan sedikit senyum di sudut mulutnya, dia melangkah maju. Dia datang ke Gerard dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah Anda, Presiden Liu?" Gerard memandang Charlie dan bertanya dengan gembira, "Kamu seharusnya menjadi Tuan Charlie Wade." Charlie mengangguk, "Ya, ini aku." Gerard segera menyerahkan tanda itu kepada pengawal di sampingnya. Mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Charlie, dan berkata dengan penuh semangat, "Halo, Tuan Wade, saya sudah lama menantikannya. Selamat datang di Pulau Hong Kong, saya Gerard Liu, Ketua Grup Properti Liu. Ini adalah keberuntungan untuk bertemu dengan Anda." Charlie tersenyum, mengulurkan satu tangan, berjabat tangan dengannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "TN Liu, kan? Senang berkenalan dengan Anda." Saat dia berjabat tangan dengan Gerard, Bella di sebelahnya, serta asisten dan pengawal Gerard, semuanya mengubah ekspresi mereka. Mereka benar-benar tidak menyangka pemuda ini tahu bahwa Gerard berinisiatif mengulurkan tangan kepadanya untuk berjabat tangan. Tapi dia masih menanggapi dengan satu tangan, yang benar-benar tidak sopan. Charlie juga tahu bahwa memang agak kasar untuk melakukannya. Tapi dia merasa bahwa adab juga harus dibagi. Dan orang seperti Gerard tidak layak dihormati. Bagaimanapun, dia telah berjanji pada ayahnya bahwa dia tidak akan mengejar Hogan. Namun setelah ayahnya meninggal, dia langsung membuang janjinya ke jalan. Di mata Charlie, orang seperti ini tidak pantas dihormati. Sebaliknya, dia juga harus membayar harga atas pengkhianatan janjinya. Gerard tidak menyangka Charlie begitu arogan di depannya, dan dia tentu saja kesal. Namun, ketika dia memikirkan apa yang Melba katakan tentang Charlie, sangat dekat dengan pemilik kapal isu, dia hanya bisa menahan amarahnya sementara. Setelah berjabat tangan singkat, dia menunjuk ke Bella di sebelahnya. Dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, ini istriku, Bella Fang." Meskipun Bella tidak tertarik datang ke bandara untuk menjemput Charlie secara langsung. Dan Charlie memiliki sedikit perhatian pada suaminya dan bersikap tidak sopan. Jadi dia sedikit tidak senang, tetapi melihat bahwa suaminya telah menanggungnya. Dia hanya bisa memaksakan senyum dan berkata, "Halo, Tuan Wade." Charlie sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa Nyonya Liu benar-benar menakjubkan di Pulau Hong Kong. Bahkan jika Nyonya Liu memakai kacamata hitam dan topeng, dia tetap tidak bisa menyembunyikan gayanya." Bella merasa sedikit lebih nyaman saat mendengar pujian Charlie, dan tersenyum, "Mr. Wade salah." Gerard di samping tidak bisa membantu tetapi berkata, "Bella, cepat lepas kacamata hitam dan topengnya." "Seperti apa di depan para tamu terhormat?" Bella dengan cepat melepas kacamata hitam dan topengnya, dan berkata kepada Charlie dengan nada meminta maaf. "Maaf, Tuan Wade, saya sedikit kasar barusan." Melihat wajah asli Bella, Charlie tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. "Saya akhirnya mengerti mengapa Paman Chen rela tinggal di Amerika Serikat secara ilegal demi Bella selama bertahun-tahun. Wanita seperti itu, bahkan jika dia tidak lebih muda, dia masih memiliki pesonanya. Kulit, tubuh, temperamen, saya tidak bisa memilih kesalahan apapun, dan sepertinya dia baru berusia 30-an. Bisa dibayangkan ketika dia masih muda, dia pasti lebih tidak bisa dipahami. Jadi, dia sengaja bercanda. Sebelum saya datang, saya mendengar banyak rumor tentang masa lalu legendaris Nyonya Liu. Dan bahkan sebelum saya turun dari pesawat, saya skeptis tentang rumor ini. Sekarang saya melihat wajah asli Nyonya Liu, semua keraguan di hati saya telah hilang." Bab 4584. Ekspresi Bella tiba-tiba menjadi sedikit malu. Gerard di samping, otot-otot wajahnya berkedut beberapa kali. Meskipun Charlie mengatakannya dengan samar,
itu sebenarnya hanya untuk menunjukkan dua orang ini. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa tentang tindakan spesifik Bella. Pasangan itu sama-sama memikirkan tentang kawin lari Bella dengan Hogan. Selama bertahun-tahun, insiden ini telah menjadi kelemahan Bella di depan Gerard. Dan itu juga merupakan titik sakit di hati Gerard. Charlie mengklik di sini dengan tidak jelas, yang membuat mereka berdua sangat tidak nyaman. Dan alasan mengapa Charlie mengatakan itu sepenuhnya disengaja. Dia hanya ingin melihat seberapa besar kesabaran yang dimiliki Gerard di depannya. Dia hanya memprovokasi dia sedikit sekarang jika dia bisa menanggungnya. Akan ada provokasi yang lebih besar menunggunya nanti. Jika Gerard bisa memalingkan wajahnya di depannya, itu akan lebih baik. Lagi pula, Charlie terbang jauh-jauh dari Amerika Serikat kali ini untuk mengajarinya bagaimana menjadi seorang pria. Terlebih lagi, apa yang terbaik dari Charlie adalah menggunakan topik untuk bermain sesuai keinginannya. Bahkan jika Gerard secara tidak sengaja menginjak kaki Charlie, Charlie akan menggunakan dalih ini untuk merobeknya. Namun, bagaimana Gerard tahu bahwa Charlie bukanlah dewa kekayaan? Yang datang untuk bekerja sama dan memberinya kekayaan, tetapi bintang jahat yang datang untuk mengupas kulitnya. Pada saat ini, dia menekan kemarahan yang diungkapkan oleh Charlie. Dan berkata kepadanya dengan senyum di wajahnya, "Tuan, Wade telah datang dari jauh. Dan perjalanannya pasti sangat berat. Saya telah menyiapkan jamuan selamat datang untuk Anda di rumah. Jika Anda tidak menyukainya, kami akan berangkat sekarang." Charlie mengangguk dan berkata dengan ringan, "Kalau begitu aku akan lebih hormat dan patuh." Gerard tertawa, membuat isyarat undangan, dan kemudian memeluk punggung Charlie. Dia berkata dengan antusias, "Kemarilah, Tuan Wade, silakan lewat sini." Di luar aula keluar bandara, beberapa armada Rolls-Royce terparkir rapi di sisi jalan. Gerard membawa Charlie ke sedan Rolls-Royce di tengah, dan kemudian berkata kepada istrinya, "Bella, Anda naik mobil depan, dan Pak Wade dan saya naik yang ini." Bella tidak punya pilihan selain mengangguk dan berbalik untuk pergi ketika dia sampai di Rolls-Royce di depan. Pengawal itu membukakan pintu untuknya, dan dia membungkuk dan masuk. Gerard berinisiatif membukakan pintu belakang mobil untuk Charlie. Dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade, tolong kamu duduk dulu." Charlie juga sopan, mengangguk sedikit, dan langsung masuk ke mobil. Gerard juga segera duduk, dan konvo perlahan meninggalkan bandara. Gerard mengambil inisiatif untuk mengobrol dengan Charlie. "Saya tidak tahu apakah Tuan Wade pernah ke Pulau Hong Kong sebelumnya?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Saya pernah, tetapi pada saat itu saya terlalu muda. Pada kenyataannya, seorang anak." Gerard tersenyum dan berkata, "Dalam beberapa tahun terakhir, perubahannya sangat besar. Jika Tuan Wade memiliki cukup waktu dalam 2 hari ke depan, saya akan membawa Anda berkeliling Pulau Hong Kong untuk melihat perkembangan daerah ini selama bertahun-tahun." Saat berbicara, ponsel Gerard tiba-tiba berdering, dan putrinya Jemima yang menelepon. Dia berkata dengan nada meminta maaf kepada Charlie, "Maaf, Tuan Wade, saya sedang menjawab telepon." "Ini putriku." Charlie mengangguk, "Tuan Liu, tolong." Gerard menjawab telepon dan bertanya, "Jemima, apakah kamu sudah di rumah?" Di ujung telepon yang lain, sebuah suara dingin datang. "Saya memiliki sesuatu untuk dilakukan pada siang hari, jadi saya tidak akan kembali." Gerard berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan?" "Saya tidak memberitahu Anda bahwa ada tamu di siang hari. Aku tidak peduli apa bisnismu. Kamu harus pulang siang hari ini." Ujung telepon yang lain berkata dengan ketidakpuasan, "Aku sudah mengatakan bahwa aku punya sesuatu untuk dilakukan. Anda memperlakukan tamu terhormat Anda sendiri. Apa hubungannya dengan saya?" Gerard berkata dengan marah, "Dalam waktu setengah jam jika saya tidak melihat Anda pulang. Anda tidak ingin donasi 50 juta HKD kedua. Kamu?" Suara di ujung telepon bergetar karena marah, "Bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu?" Gerard berkata dengan suara dingin, "Uang itu milikku, aku bisa memberikannya jika aku mau. Atau aku tidak akan memberikannya jika aku tidak mau. Singkatnya, pikirkan sendiri." Setelah itu, dia langsung menutup telepon. Segera setelah itu, dia buru-buru berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, aku benar-benar minta maaf, gadis kecil itu nakal, aku membuatmu tertawa." Bab 4585. Sebelum Charlie mendarat, dia telah membaca semua informasi tentang Gerard. Orang tua itu romantis,
menikah 3 kali, dan memiliki 5 anak. Yang tertua dari anak-anak adalah seorang putri Jemima. Dia lahir dari istri pertama Gerard, berusia 24 tahun ini. Dan sedang belajar untuk gelar PhD di Departemen Cina Universitas Hong Kong. Ketika dia berusia 5 tahun, ibu kandungnya meninggal karena kanker serviks. Dan 1 tahun setelah ibunya meninggal, Gerard menikahi seorang bintang wanita di lingkaran hiburan Hong Kong yang 10 tahun lebih muda darinya. Beberapa tahun kemudian, Bella lari kembali dari Amerika Serikat. Gerard menceraikan istri keduanya dan kemudian menikahi Bella. Istri Gerard memberinya 2 anak perempuan. Jemima adalah yang tertua. Kakak perempuannya 3 tahun lebih muda darinya dan saat ini sedang belajar di Inggris. Dan bintang wanita itu melahirkan 2 anak untuk Gerard dalam waktu 3 tahun. Untuk menstabilkan posisinya, tetapi tanpa kecuali, mereka semua adalah anak perempuan. Setelah Bella kembali, Gerard memberi bintang wanita sejumlah uang dan mengirimnya untuk berimigrasi ke Kanada bersama kedua putrinya. Setelah Bella menikahi Gerard, dia melahirkan seorang putra untuk Gerard ketika dia berusia 40 tahun. Anak itu sekarang berusia 10 tahun dan duduk di bangku sekolah dasar. Gerard sangat menyayangi putra satu-satunya. Dia pernah menghabiskan puluhan juta untuk mengadakan perjamuan 100 hari untuk putranya di hotel terbaik di Hong Kong. Dan pada perjamuan 100 hari, dia dengan bangga menghadiahkan Bella sebuah rumah kelas menengah dan kapal pesiar mewah, dan jet pribadi. Dan Bella juga lebih disukai di mata Gerard karena dia melahirkan seorang putra untuknya. Adapun informasi Jemima, Charlie juga membacanya dengan seksama. Gadis ini sama sekali tidak nakal seperti yang dikatakan Gerard. Sebaliknya, semua resume gadis ini sangat bagus. Dia berhasil dalam studinya, dan pada dasarnya dia mendapat nilai terbaik dalam ujian apapun yang tercatat dalam file. Selain itu, dia telah tertarik pada filantropi sejak dia masih remaja. Dia tidak hanya terus-menerus menyumbang ke berbagai badan amal selama bertahun-tahun. Dia bahkan menghabiskan hampir seluruh waktu luangnya sebagai sukarelawan untuk dana amal tersebut. Baru-baru ini, dia mempromosikan kegiatan amal untuk memecahkan masalah air minum di daerah yang sangat miskin di Afrika. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana dari seluruh masyarakat dan mengumpulkan HKD 200 juta dalam 2 tahap. Untuk mengatasi masalah kesulitan air minum di beberapa daerah baru. Selain itu, untuk memainkan peran panggilan nyata, dia mengumpulkan setengah dari dana dalam 2 fase. Artinya, 50 juta dolar Hong Kong di setiap fase. Tentu saja, meskipun dia memiliki nilai yang sangat baik, dia tidak memasuki masyarakat untuk menghasilkan uang. Jadi sumbangan ini juga dibayar oleh ayahnya. 20 menit kemudian, Konvo memasuki Jalan Shisun yang terkenal di Hong Kong. Jalan Shisun adalah jalan pegunungan, dan rumah-rumah mewah di sini hampir semuanya bergaya villa yang dibangun di atas gunung. Rumah mewah yang terletak di sini, tanpa kecuali, bernilai ratusan juta dolar Hong Kong. Dan yang terbesar bahkan bernilai lebih dari 1 miliar dolar Hong Kong. Hong Kong sudah mahal di tanah, dan di sini, zona ini berada di atas harga perumahan Hong Kong. Hampir tanpa kecuali, mereka yang bisa tinggal di sini adalah orang-orang kaya raya. Rumah Gerard terletak di dekat bagian atas Shisun Road. Seluruh villa mencakup area seluas setidaknya beberapa ribu meter persegi. Dan halamannya cukup untuk memarkir 20 atau 30 mobil. Ketika konvo itu masuk, lebih dari 20 pelayan dan tukang kebun berbaju terusan putih sudah mengantri. Dari mobil pertama ke mobil terakhir, mereka membungkuk dan tetap tidak bergerak. Setelah konvo masuk, para bodyguard terlebih dahulu turun dari mobil dan membukakan pintu untuk Charlie, Gerard, dan Bella di mobil lain.